Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kepada calon peserta didik yang saya cintai, orang tua peserta didik yang saya hormati, dan masyarakat yang berbahagia. Bertemu dengan SMA Negeri 2 Pati, Semandapa terpercaya. Dalam forum informasi dan komunikasi PPDB SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023. SMA Negeri 2 Pati yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 4 Pati kali ini akan menyampaikan informasi PPDB SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023. Mari kita simak penjelasan lebih rinci mengenai PPDB SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023 berikut ini. Berikut sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023. Lulusan dan daya tampung. Perkiraan lulusan SMP atau sederajat tahun pelajaran 2021-2022 sekitar 522.295. Untuk daya tampung SMA negeri berjumlah 361 dengan kapasitas daya tampung rombel yang berjumlah 3.229 untuk siswa 116.102. SMA Negeri 2 Pati membuka 12 rombel yang masing-masing rombel berisi 36 siswa sehingga jumlah total kapasitas kuota yang dibuka adalah 432 siswa. Dasar penyelenggaraan PPDB. Yang pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang kedua, Pergub Jateng nomor 12 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022. Yang ketiga, SK Kadinas 420-15276 2 Juni 2022. Jalur dan kuota PPDB SMA. Jalur yang terdiri dari 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, paling sedikit 55%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi, paling sedikit 20% dengan masing-masing kuota untuk yatim piatu paling banyak 2%, anak panti paling banyak 2%, anak nakes paling banyak 3%, siswa miskin 13%. Jalur yang ketiga adalah jalur prestasi, paling banyak 20%. Jalur yang terakhir adalah perpindahan tugas orang tua atau wali, paling banyak 5%. Jalur yang pertama adalah jalur zonasi. Nah, untuk SMA Negeri 2 Pati, ini terdapat jalur reguler dan jalur khusus yang mendapat kuota 55% yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Pati Kota, Gabus, Margorejo, Telogowungu, Gembong, dan Wedari Jaksa. Nah, di dalam jalur reguler ini terdapat jalur khusus, yaitu Kecamatan Wedari Jaksa dan Telogowungu, yang masing-masing mendapat kuota 5%. Jalur zonasi diukur berdasarkan titik ordinat sekolah, pintu gerbang atau gapura utama sekolah. Persyaratan jalur zonasi yang pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Yang kedua,
KK diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Yang ketiga, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus atau bencana alam dan atau bencana sosial. Yang keempat, berdasarkan kebijakan daerah, yaitu memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Yang kelima, calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Berikutnya adalah jalur afirmasi. Untuk sasaran yang pertama adalah keluarga ekonomi yang tidak mampu. Berikutnya adalah yatim dan atau piatu, anak panti, dan anak nakes. Untuk persyaratannya yang pertama, syarat keluarga ekonomi tidak mampu, data diambil dari data DTKS dan KIP. Yatim dan atau piatu, data diambil dari data DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Anak panti, data diambil dari data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Anak nakes, data diambil dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Jalur perpindahan tugas orang tua. Pertama, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. 2. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. 3. Pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Jalur yang terakhir adalah jalur prestasi, diperuntukkan bagi calon peserta didik di dalam dan luar wilayah zonasi. Seleksi prestasi berdasarkan nilai rapor ditambah bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik atau dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Prioritas untuk seleksi masing-masing jalur adalah sebagai berikut. Jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, lalu usia yang lebih tua. Jalur afirmasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, lalu usia yang lebih tua. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, lalu usia yang lebih tua. Jalur prestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi, lalu usia yang lebih tua. Berikut adalah konversi akreditasi yang diambil dari sumber data BAN S/M Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah contoh formulir nilai rapot yang sudah dikoordinasikan dengan kabupaten atau kota sesuai dengan alamat calon peserta didik. Pastikan Satuan Pendidikan SMP atau MTS telah menerbitkan nilai rapor sesuai form, dan tanggal yang diterbitkan harus sama dengan tanggal kelulusan. Bobot nilai prestasi atau kejuaraan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, prestasi berjenjang, dan yang kedua adalah prestasi tidak berjenjang.
Mari kita cermati bersama bobot nilai masing-masing berdasarkan tingkatan event. Berikut adalah rangkaian jadwal PPDB SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023 yang dimulai dengan penetapan zonasi pada tanggal 18 Mei 2022. Berikutnya, pengumuman PPDB pada tanggal 10 Juni 2022, pengajuan akun verifikasi berkas dan aktivasi akun pada tanggal 15 sampai 28 Juni 2022 yang dibuka 15 Juni 2022 pukul 00 sampai dengan 28 Juni pukul 16. Berikutnya, pendaftaran dan perubahan sekolah pilihan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Untuk evaluasi dan validasi pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2022. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, pengumuman PPDB SMA Negeri 2 Pati. Pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2022, siswa melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing. Dan tanggal 11 Juli 2022, peserta didik sudah memasuki tahun pelajaran 2022-2023. Alur pendaftaran PPDB SMA Negeri 2 Pati adalah sebagai berikut. Pertama, calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Kedua, calon peserta didik baru akses laman situs PPDB online ppdb.jatengprof.go.id. Ketiga, calon peserta didik baru mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online. Keempat, calon peserta didik baru login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Kelima, calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Keenam, calon peserta didik melakukan verifikasi dokumen di SMA terdekat. Ketujuh, calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah. 8. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan yang terakhir, 9. Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs ppdb.jatengprof.go.id. Pilihan pendaftaran SMA Negeri. Calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan 1 satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Kedua, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Ketiga, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi
apabila memenuhi persyaratan. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan pada satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Informasi perubahan pilihan. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri, dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1 bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Nilai akhir SMA. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi meliputi: pertama, jumlah rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS atau yang sederajat. Kedua, bobot nilai kejuaraan. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus nilai akhir SMA sama dengan nilai rapor kali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk jalur zonasi SMA adalah sebagai berikut: buku rapor SMP, surat keterangan nilai rapor, ijazah SMP atau sederajat, akta kelahiran, kartu keluarga, piagam prestasi atau penghargaan, dan bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk jalur afirmasi SMA adalah sebagai berikut: buku rapor SMP atau sederajat, surat keterangan nilai rapor, ijazah SMP atau sederajat, akta kelahiran, kartu keluarga, piagam prestasi tertinggi, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dan calon peserta didik baru yatim atau piatu berdasarkan data dari DP3 AKB, calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendataan putra atau putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya atau data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk jalur perpindahan tugas adalah sebagai berikut: buku rapor SMP atau sederajat, surat keterangan, ijazah SMP atau sederajat, akta kelahiran, surat penugasan dari instansi atau lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan calon peserta didik yang merupakan anak guru, dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan.
piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, kartu keluarga di luar wilayah zonasi, dan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk jalur prestasi adalah sebagai berikut. Buku rapor SMP atau sederajat, surat keterangan nilai rapor, ijazah SMP atau sederajat, akta kelahiran, kartu keluarga yang masih berlaku, dan piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan informasi PPDB SMA Negeri 2 Pati tahun pelajaran 2022-2023. Apabila calon peserta didik mengalami kesulitan pada saat proses pendaftaran, calon peserta didik bisa datang langsung ke posko pelayanan PPDB SMA Negeri 2 Pati. Semoga calon peserta didik bisa diterima di sekolah impian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.